Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, bergembira kita pada kesempatan ini bisa berkumpul kembali. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul kembali. Salawat serta salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah kita menjadi pengikut yang istiqomah menjalankan semua sunnah beliau. Harapannya kelak kita akan mendapat syafaat beliau. Sahabat semua, di tahun 2015 saya berada di kota Medan hingga hampir waktu setahun penuh. Pada bulan Juni saya mengadakan perjalanan ke kota Rantau Prapat. Inilah perjalanan pertama saya setelah 24 tahun meninggalkan kota Rantau Prapat. Betapa kaget saya, begitu banyak perubahan yang terjadi. Perjalanan yang didominasi oleh kebun sawit dan kebun karet kini sudah berubah. Sudah banyak rumah-rumah penduduk yang mendominasinya. Bahkan Kabupaten Labuan Batu itu sendiri sudah menjadi 3 kabupaten. Ada Kabupaten Labuhan Batu Selatan, ada Kabupaten Labuhan Batu, ada Kabupaten Labuhan Batu Utara. Teman-teman sekalian, saya bahkan nyaris tidak menemukan warung kopi di mana setiap habis sholat Jumat pada petang harinya saya selalu mengopi di sana sambil menantikan berita tentang tulisan yang dimuat pada hari itu. Saya menghabiskan waktu di warung kopi itu. Nah, tempat itu sendiri pun nyaris tidak saya ketemukan. Kejadian yang lain, teman-teman sekalian, pada tahun 2017 saya punya acara di kota Jogja dalam sebuah kegiatan yang bersifat budaya. Kejadian hal sama seperti pada tahun 2017 terjadi lagi di Yogyakarta. Beberapa tempat saya harus bertanya kepada penduduk, di mana tempat itu, kemana lokasinya. Padahal Jogja adalah kota yang sangat akrab dengan kehidupan saya. Beberapa masa waktu saya habiskan di kota ini. Apa sebenarnya kejadian antara Medan dan Jogja itu? Apa yang menyebabkan saya begitu terkaget-kaget tentang perubahan yang terjadi di Sumatera Utara, khususnya Rantau Prapat dan kota Yogyakarta pada tahun 2017. Inilah agaknya yang menarik untuk dikaji bersama teman-teman. Ternyata akar masalahnya pada penggunaan peta yang saya gunakan. Saya menggunakan peta dalam ingatan saya tentang Labuhan Batu di tahun 1992. Nah, ketika saya datang kembali 24 tahun kemudian, tentunya peta yang saya gunakan pada tahun 1992 itu sudah tidak update lagi, teman-teman sekalian. Sehingga akibatnya saya mengalami kesulitan mencocokkan peta 92 dengan kondisi yang terjadi pada tahun 2015. Demikian juga hal yang sama terjadi ketika saya di Jogja. Saya menggunakan peta Jogja itu pada tahun 1980. Nah, ketika saya datang ke Jogja tahun 2017, tentunya peta tahun 80 itu tidak lagi update untuk digunakan pada tahun 2017.
peta yang ada di ingatan saya itu peta 37 tahun yang lalu. Nah, sedangkan realita yang saya hadapi di Jogja adalah realita kekinian setelah berlalunya peta itu 37 tahun yang lalu. Nah, inilah teman-teman sekalian, mengapa saya terkaget-kaget ketika di Medan dalam kondisi mengunjungi Rantau Prapat. Demikian juga ketika pada 2017 saya mengunjungi Yogyakarta. Kesalahannya bukan pada perkembangan kota Rantau Prapat, bukan pada perkembangan kota Yogyakarta, tetapi kesalahannya mutlak pada saya karena saya menggunakan peta yang ada di dalam memori kepala saya, peta tahun 92 untuk Medan dan Rantau Prapat, serta peta tahun 1980 untuk kota Yogyakarta. Inilah teman-teman kesalahan kita selama ini, mengapa kita selalu tertinggal dengan perkembangan zaman, karena kita tidak berusaha untuk mengupdate sesuatu yang mestinya sudah harus diupdate. Beberapa tahun yang lalu teman-teman sekalian, saya bertemu dengan seorang teman yang selama ini saya kenal sebagai penulis. Nah, beliau ketika sama-sama menulis sama saya termasuk seorang yang produktif. Tapi sudah beberapa tahun ini beliau sudah tidak menulis lagi. Nah, pada kesempatan bertemu saya bertanya, mengapa hal itu terjadi pada beliau? Bukankah menulis adalah sebuah kebutuhan? Apa kata beliau? Untuk apa menulis sekarang? Muara tulisan dari seorang penulis adalah buku. Maka ketika buku itu dicetak, siapa yang akan baca buku sekarang? Buku adalah bagian dari masa lalu. Sudah banyak orang meninggalkan buku. Orang lebih suka untuk menonton video. Maka beliau meninggalkan kegiatan menulisnya, lalu beralih menjadi seorang YouTuber. Demikian juga kegiatan-kegiatan yang lain teman-teman sekalian. Katakanlah kita seorang tukang ojek. Masih banyak teman-teman tukang ojek yang mangkal di pangkalan. Padahal cara mencari pendapatan dengan mangkal di pangkalan adalah cara yang sudah tertinggal. Orang sudah cenderung menggunakan jasa online. Untuk apa berjalan dari rumah ke pangkalan, kemudian tawar-menawar harga ojek, baru naik ojek ke lokasi yang dituju. Sedangkan dengan online, ojek datang ke depan rumah dengan harga yang sudah pasti, kita sampai ke tujuan yang kita inginkan. Itu sebabnya di awal-awal jasa online ojek, para ojek yang terjebak dalam pemikiran lama terkaget-kaget dan akhirnya mengadakan protes. Demikian juga profesi-profesi yang lain. Beberapa teman-teman saya juga menutup tokonya karena tidak lagi mampu membayar sewa toko. Apa sesungguhnya yang terjadi? Bukan pembeli yang berkurang teman-teman, tetapi cara orang berbelanja juga sudah berubah. Untuk apa berpayah-payah pergi ke toko kalau dengan jasa online barang datang ke rumah dengan harga yang sudah pasti, dengan waktu yang sudah pasti, terhindar dari kemacetan, terhindar dari waktu yang tidak menentu. Demikian teman-teman sekalian, kisah-kisah yang saya ceritakan ini adalah menuntut kita untuk segera move on. Ayolah berubah, zaman sudah berganti, waktu sudah berbeda. Maka jika ingin teman-teman survive, ganti pola hidup, ganti cara berpikir, ganti cara berperilaku, karena hukum alam mengatakan bahwa mereka yang mampu beradaptasi
akan tetap survive menjalani kehidupan. Demikian teman-teman sekalian, kisah kita pagi ini. Salah-salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.